Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Azhara akan menjelaskan tentang P5 PPRA Project. Nah, apa itu P5 dan PPRA Project? Jadi, P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan PPRA Project itu adalah profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, mari kita bahas tentang profil pelajar Pancasila. Jadi, profil pelajar Pancasila yaitu pelajar Indonesia adalah pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi pelajar sepanjang hayat. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, mandiri. Nah, keenam ini harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari sama-sama kita bahas lebih lanjut keenam aspek tersebut. Aspek yang pertama adalah pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak. Beberapa nilai akhlak ini harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya, rajin beribadah, taat kepada orang tua, menghargai perbedaan, taat kepada kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Kemudian aspek yang kedua yaitu berkebinekaan global. Di era globalisasi pada saat ini, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya, bangsa, dan identitas dirinya, termasuk menghargai berbagai budaya lain, mampu berkomunikasi dengan yang lain. Selanjutnya yaitu aspek yang ketiga, gotong royong. Elemen ini sering kita lakukan dalam keseharian kita, tetapi gotong royong di sini bukan saja bekerja sama dengan orang lain, tetapi bersikap positif dengan bekerja sama, peduli, dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap sekitar, dan berbagi hal-hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Selanjutnya yaitu mandiri. Walaupun mandiri terdengar mudah, tetapi mandiri yang baik itu salah satunya sadar atas kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosinya, dan tahu apa yang diperlukan untuk perkembangan dirinya. Mandiri di profil pelajar Pancasila juga bisa mengatur perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Aspek yang kelima yaitu bernalar kritis. Pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut. Terakhir, aspek yang keenam yaitu kreatif. Pelajar Pancasila harus mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat, merupakan cerminan Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa dipraktekkan yaitu tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru, kemudian bisa juga menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Kemudian kita akan membahas tentang pelajar rahmatan lil alamin. Jadi, ada 10 nilai yang bisa dikembangkan dalam pelajar rahmatan lil alamin. Yang pertama yaitu berkeadaban atau dalam bahasa Arabnya ta'adub. Ta'adub artinya menjunjung tinggi akhlak yang mulia, berkarakter, identitas, integritas. Contoh dari ta'adub ini yaitu bersikap sopan santun kepada siapapun, menghormati yang lebih tua, dan menyayangi yang lebih muda, tidak semena-mena terhadap orang lain, saling menghargai dan menghormati, menyayangi sesama manusia. Yang kedua yaitu keteladanan atau qudwah. Qudwah adalah panutan atau suri tauladan.
Ketika kita melakukan kebaikan, kita mengajak teman untuk melakukan kebaikan yang sama. Misalnya membuang sampah pada tempatnya ataupun aturan lainnya dan kebaikan lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu kewarganegaraan dan kebangsawan atau muwatanah. Muwatanah ini yaitu sikap pengakuan kewarganegaraan seseorang warga negara terhadap negaranya. Kita adalah warga negara Indonesia, karenanya kita harus memiliki rasa cinta dan bangga menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Contoh dari sikap muwatanah ini yaitu kita bisa ikut melestarikan warisan budaya dan mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Kemudian yang keempat yaitu mengambil jalan tengah atau tawasud. Dalam memahami dan menjalani nilai-nilai agama, kita tidak boleh berlebihan dan menganggap diri kita yang paling benar. Kita bersikap terbuka dengan perbedaan atau hal-hal baru, tetapi tidak mengabaikan ajaran agama yang kita yakini. Tawasud ini adalah sikap yang di tengah-tengah, sedang-sedang, tidak menganggap diri paling benar, bersikap terbuka, tetapi tidak mengabaikan ajaran agama yang kita imani. Contoh dari sikap tawasud adalah tidak membeda-bedakan kelompok maupun golongan dalam berinteraksi antar sesama agar tidak timbul perpecahan, menerima pendapat orang lain yang berbeda pendapat dengan pendapat kita. Kemudian profil pelajar Pancasila yang kelima yaitu berimbang atau tawazun, yaitu kepentingan akhirat sama dengan kepentingan dunia. Tawazun yaitu menyeimbangkan perbuatan dunia dan akhirat. Tawazun adalah sikap menyeimbangkan segala aspek dalam kehidupan, tidak condong kepada salah satu perkara saja. Contoh dari sikap tawazun adalah ketika seseorang mencari keberhasilan di dunia, ia harus menyeimbangkannya dengan kesuksesan akhirat. Iringi kerja keras di dunia dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam yaitu lurus dan tegas atau i'tidal. Hak sama dengan kewajiban. Hak dan kewajiban yang harus seimbang. Sebagai anak, kita berhak mendapatkan perlindungan, juga kasih sayang dari orang tua, dan memiliki kewajiban menghormati orang tua dan belajar. Yang ketujuh yaitu kesetaraan atau musawah. Semua orang kedudukannya sama. Di lingkungan rumah ataupun di tempat lain, kita mungkin memiliki teman dari suku, agama, dan latar belakang yang beragam. Sebagai sesama manusia, kita bisa saling berteman dengan siapapun tanpa membedakan satu sama lain. Musawah ini artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Maka kita harus berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Kemudian yang kedelapan yaitu musyawarah atau surah. Pernahkah kalian berbeda pendapat dengan teman yang lainnya ketika mengerjakan tugas kelompok? Nah, jika ada seperti itu, kita tidak dapat memaksakan kehendak atau keinginan kita dan mau menang sendiri. Tetapi yang harus kita lakukan adalah berdiskusi bersama mencari solusi yang menguntungkan kelompok, bukan pribadi atau diri sendiri. Karena musyawarah adalah mencari kesepakatan yang mengutamakan kepentingan bersama, bukan diri sendiri. Yang kesembilan yaitu toleransi atau tasamuh. Kita dan orang lain pasti memiliki perbedaan. Perbedaan itu adalah tempat kita saling memahami, mengenal, belajar, dan melengkapi. Karena toleransi itu adalah menghargai dan menghormati segala perbedaan. Kita tidak boleh mengejek dan membuli teman yang berbeda, baik karena penampilan, perilaku, warna kulit, maupun dari latar belakangnya.
Yang terakhir, yang ke-10, yaitu dinamis dan inovatif atau totawuf wa ibtikar. Di era teknologi dan internet pada saat ini, banyak perubahan yang terjadi di dunia. Kita perlu menyesuaikan diri dengan sering mempelajari hal-hal baru. Dengan pengetahuan yang kita kumpulkan, kita dapat menemukan ide-ide baru yang bermanfaat. Untuk menambah pengetahuan kita tentang profil pelajar rahmatan lil alamin, mari sama-sama kita dengarkan lagunya.